Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kaipel Education. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu masalah yang paling sering dialami oleh pengguna Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP tidak berfungsi padahal data sebenarnya sudah ada. Kalau teman-teman pernah mengalami hasil NA saat menggunakan VLOOKUP, padahal data yang dicari ada pada tabel referensi, jangan bingung dulu, bisa jadi masalahnya bukan pada rumus VLOOKUP, melainkan pada format datanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan dua tabel. Tabel sebelah kiri adalah tabel yang akan kita isi secara otomatis menggunakan VLOOKUP. Sedangkan tabel sebelah kanan adalah tabel referensi yang berisi NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Sekarang saya klik pada kolom nama mahasiswa yang masih kosong, tepatnya di sel B2. Kemudian saya ketik rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Setelah itu saya klik sel A2 yang berisi NIM. Jadi kita akan mencari nama mahasiswa berdasarkan sel A2. Kemudian saya ketik koma. Selanjutnya saya blok seluruh data pada tabel sebelah kanan, yaitu mulai dari sel E2 sampai G11. Data ini yang akan menjadi tabel referensi atau sumber data yang digunakan Excel untuk melakukan pencarian. Setelah selesai di blok, jangan lupa tekan tombol F4 pada keyboard untuk mengunci tabel referensi. Tujuannya agar saat rumus kita salin ke bawah menggunakan autofill, posisi tabel referensi tidak berubah. Kemudian saya ketik koma lagi, lalu saya isi angka 2. Angka 2 ini menunjukkan bahwa hasil yang ingin kita tampilkan pada kolom kedua dari tabel referensi. Jika kita hitung dari kiri, kolom pertama adalah NIM. Kemudian kolom kedua adalah nama mahasiswa dan kolom ketiga adalah prodi. Karena yang ingin kita tampilkan adalah nama mahasiswa, maka kita gunakan angka 2. Selanjutnya saya ketik koma lagi. Kemudian saya ketik false. Kenapa false? Karena false digunakan agar Excel mencari data yang benar-benar sama persis. Jika menggunakan true, Excel akan mencari nilai yang paling mendekati. Oleh karena itu, untuk data seperti NIM, INSN, atau kode barang, sebaiknya selalu menggunakan false. Selanjutnya saya tutup kurung, kemudian saya tekan enter. Nah, teman-teman perhatikan hasilnya. Di sini muncul tulisan NA. Padahal jika kita lihat pada tabel referensi, NIM 21011 025003 sebenarnya ada. Selanjutnya saya salin rumus ke bawah menggunakan autofill. Nah, sekarang perhatikan hasilnya. Ternyata ada beberapa data yang berhasil ditemukan, akan tetapi ada juga yang masih menampilkan NA. Berarti rumus VLOOKUP yang kita buat sebenarnya sudah benar. Lalu kenapa hanya sebagian data yang berhasil ditemukan sedangkan lainnya tidak? Oke, sekarang kita cari penyebabnya. Perhatikan terlebih dahulu kolom NIM pada tabel sebelah kiri. Kemudian perhatikan juga kolom NIM pada tabel sebelah kanan. Sekilas memang terlihat sama karena angka NIM yang ditampilkan sama-sama. Akan tetapi jika kita perhatikan lebih teliti, pada beberapa NIM terdapat tanda segitiga hijau di pojok kiri atas sel. Tanda segitiga hijau ini menunjukkan bahwa data tersebut masih disimpan dalam format teks. Sedangkan data yang tidak memiliki tanda segitiga hijau berarti disimpan dalam format number atau angka. Jika kita lihat pada contoh ini, ternyata pada tabel sebelah kiri ada NIM yang berformat teks dan ada juga yang berformat number. Begitu juga pada tabel sebelah kanan. Nah,
pada data yang berhasil ditemukan oleh VLOOKUP adalah data yang memiliki format yang sama, misalnya sama-sama teks atau sama-sama number. Sedangkan data yang menampilkan NA memiliki format yang berbeda, meskipun angka NIM yang ditampilkan terlihat sama, karena itulah Excel menganggap kedua data tersebut tidak sama, sehingga VLOOKUP tidak dapat menemukan data yang dicari dan akhirnya menampilkan NA. Kemudian untuk perbaikannya sangatlah mudah. Di sini saya blok terlebih dahulu seluruh kolom NIM pada tabel referensi. Tujuannya adalah menyamakan format data pada kedua tabel menjadi number. Selanjutnya saya klik menu data. Setelah itu pilih text to column. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian klik next. Setelah itu klik next lagi. Sekarang perhatikan pada bagian kolom data format. Di sini terdapat beberapa pilihan. Karena kita ingin mengubah data yang masih berformat teks menjadi number, kita biarkan tetap memilih general. Pada pilihan general, Excel akan otomatis mengenali data yang berupa angka dan mengubahnya menjadi format number. Sedangkan jika kita memilih teks, maka data tersebut akan tetap tersimpan sebagai teks. Karena itu, pada tutorial kali ini kita pilih general, kemudian klik finish. Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali kolom NIM pada tabel referensi. Tanda segitiga hijau yang tadi muncul sudah hilang. Itu artinya data yang sebelumnya berformat teks sudah berhasil diubah menjadi number. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada kolom NIM di tabel sebelah kiri, sehingga kedua tabel tersebut memiliki format yang sama. Setelah format kedua tabel sudah sama, sekarang kita kembali ke hasil VLOOKUP tadi. Dan sekarang kita bisa lihat data yang sebelumnya menampilkan NA sekarang sudah berhasil menampilkan nama mahasiswa sesuai dengan data pada tabel referensi. Jadi teman-teman, jika suatu saat VLOOKUP tidak berfungsi padahal datanya ada, jangan langsung menganggap rumusnya salah. Coba periksa terlebih dahulu format datanya. Pastikan data yang dicari dan data pada tabel referensi memiliki format yang sama, baik sama-sama number maupun sama-sama teks. Karena dalam banyak kasus penyebab VLOOKUP gagal bukan karena rumusnya, melainkan format data yang berbeda. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita telah belajar cara mengatasi VLOOKUP yang tidak berfungsi karena perbedaan format antara data, teks, dan number. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan dapat membantu pekerjaan Anda menjadi lebih mudah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.